Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaklan Difaldovi dan rekan saya Aida Sumarno. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang menjadi pemerintahan yang baik. Next slide. Pengertian pemerintahan yang baik. Good governance berasal dari kata good yang berarti baik dan governance berarti kepemerintahan. Good governance berarti proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service. Pelaksanaan ini dapat ditinjau dari seberapa besar pemerintah mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditetapkan. Dalam perkembangannya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan. Nah, mencakup hal apa aja sih? Yang pertama, ada hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Yang kedua, ada hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada rakyat. Yang ketiga, ada hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih dan pejabat-pejabat yang diangkat. Misalnya mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, penjabat birokrat atau penjabat politisi. Yang keempat, ada hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Yang kelima, ada hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, pemerintah memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Yang keenam, ada hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas perancangan undang-undang. Biasanya dilaksanakan oleh Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Dalam penyelenggaraan negara, perlu adanya asas atau dasar yang dijadikan landasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Yang pertama, ada asas kepastian hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajikan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kedua, ada asas keseimbangan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu satu dengan kepentingan individu yang lain. Yang ketiga, ada asas ketidakberpihakan, adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang keempat, ada asas kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan tersebut dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan ditetapkan. Yang kelima, asas motivasi. Dalam mewujudkan perbuatan pemerintah yang dituangkan melalui keputusan, setiap keputusan ini harus didasari oleh alasan yang jelas, objektif, dan adil. Yang keenam, asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Yang ketujuh, asas keterbukaan merupakan asas pemerintah yang baik untuk melayani masyarakatnya agar mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan negara. Yang kedelapan, ada asas kepentingan umum. Nah, asas ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yang terakhir, ada asas pelayanan yang baik. Nah, asas ini merupakan asas pemerintahan yang baik yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biayanya yang jelas, dan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada prinsip pemerintahan yang baik. Yang pertama, ada akuntabilitas. Setiap kebutuhan yang diambil dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana kepada stakeholders. Yang kedua, ada transparansi. Setiap pengeluaran dipertanggungjawabkan dan dilaporkan untuk semua pihak dalam
Rangka kebebasan aliran informasi. Yang ketiga ada keterbukaan atau partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi akan meningkatkan partisipasi dari masyarakat terkait kebijakan publik. Yang keempat ada efisiensi dan efektivitas. Kebijakan yang efektif dan efisiensi diukur dengan parameter produk yang dapat mencakup sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Yang kelima ada supremasi hukum, jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Yang pertama ada faktor pendukung pemerintahan yang baik, yaitu yang pertama ada kepemimpinan yang berkualitas. Kepemimpinan yang kuat dan berkualitas sangat penting dalam membimbing pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan memastikan akuntabilitas. Yang kedua ada kebutuhan terhadap hukum dan konstitusi. Pemerintahan yang baik harus beroperasi dengan kerangka hukum yang jelas dan mematuhi konstitusi negara. Yang ketiga ada transportasi dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pemerintah yang terbuka dan akuntabel membantu dalam membangun kepercayaan publik dan mengurangi korupsi. Seterusnya ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menghambat kinerja pemerintahan, merusak kepercayaan publik, dan menyambat pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber baik dalam hal keuangan maupun manusia membatasi kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya ada teknologi yang tidak tersedia atau tidak dimanfaatkan, kurangnya akses dan atau penggunaan teknologi. Ideologi informasi dan komunikasi dapat menghambat transformasi efisiensi dan referensi pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya meningkatkan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan kenegaraan. Yang pertama ada memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sesuai prinsip keterbukaan. Yang kedua ada memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Yang ketiga ada membiasakan budaya keterbukaan dan transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan. Kita ada mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan keadilan. Terus juga ada kebiasaan diri bertindak adil dalam kehidupan. Sekian presentasi saya tentang menjadi pemerintahan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.